Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Sekarang kita ke duit tarungnya si anak nakal Hans Niemann Moke melawan Anish Giri. Di event ini kawan, tidak banyak info yang admin dapat. Di sini pun juga terbatas infonya kawan. Hanya ada poster seperti ini di kota Utrecht, di balai kotanya kawan. Apakah event ini disponsori oleh Pemda setempat dengan hadiah sebesar 50.000 US dollar. Ya besar kawan, 50.000 US dollar. Berapa uang dalam mata rupiah? Kalian kalikan saja. Nah, ini juga ajang pembuktian bagi Hans Niemann Moke kawan untuk membungkam mulut para haters. Jika di Speed Chess Championship, Hans Niemann ini berhasil menyingkirkan MVL dan menyingkirkan Wesley So. Dan di hari pertama, Hans Niemann melawan Anish Giri ini bermain dengan permainan blitz 3 menit increment 2 detik. Bermain 12 game kawan, menghajar Anish Giri dengan skor 4,5, 7,5. Mereka bermain 12 game kawan, bukan 11. Game terakhirnya berakhir remis di sini kawan. Nah, kita akan ulas salah satu gamenya. Luar biasa kawan. Kemarin malam hari istimewa bagi Hans Niemann mengalahkan Anish Giri di permainan over the board di atas papan langsung dengan skor yang cukup mencolok. 4,5, 7,5, unggul 3 game kawan, dan menyingkirkan Wesley So dalam permainan online. Luar biasa. Oke, langsung saja, tak perlu banyak cakap soal mereka berdua. Langsung kita ke atas lapangan. Melihat permainannya Hans Niemann Moke versus Anish Giri, saya pilih pada game ke-10. Game ini cukup menarik, cukup pendek. Mungkin itulah yang kalian suka kawan, game-game pendek. Oke, langsung saja, game ke-10, Hans Niemann pegang putih mengawali dengan pion E4. Diladeni Anish Giri dengan permainan Sicily Defense, pion C5. Setelah kuda F3, pion D6. Anish Giri mengajak ke permainan Sicily Nadov kawan. Jika putih memainkan pion D4, kebanyakan akan berlanjut ke Sicily Nadov ataupun kanal attack, gajah B5. Kalau Nadov kan seperti ini. Pukul, ambil balik, kuda F6, ada kuda C3, pion A6, Sicily Nadov. Memilih kanal attack Hans Niemann, gajah B5 skak. Blokade dengan gajah D7, opsi pertamanya, keduanya kuda D7, ketiga kuda C6, opsi bagi orang tidak normal dengan menteri D7. Bagi pemain yang sangat kuat kawan, dengan menteri ke petak D7, yang sangat kuat. Kuat malu kawan. Kuda D7 pilihan Anish Giri kawan. Nah, kebanyakan di posisi ini putih akan memilih rokade. Hans Niemann memilih dengan pion A4, bermain di jalur sampingan langsung di langkah keempatnya. Saya akan tunjukkan jalur normalnya kawan, jalur utamanya dengan langkah rokade. Nah, hitam akan usir gajah dengan pion A6, gajah ke petak D3 yang paling banyak. Memang cenderung ini akan membuang tempo bagi gajah segera keluar kawan, karena ada kuda G ke F6 kawan, menyerang pion ini. Benteng E1, ada pion E6. Nah, pion C3 untuk berikan ruang bagi gajah, persiapan bermain dengan pion D beberapa langkah berikutnya. Hitam akan ekspansi pion sisi menterinya dengan pion B5, berikan ruang juga bagi gajah petak B7 nanti ke depan. Gajah C2, pion C4 menghadang pergerakan pion D, jangan terburu-buru. Nah, kalian tantang di sisi menteri dengan pion A4 supaya pion-pion ini pecah kawan. Biasanya hitam akan lanjutkan gajah B7-nya. Koneksikan benteng menteri, juga perkuat benteng dengan gajah, tempatkan di diagonal terang panjang, baru dengan pion D4. Biasanya end pasen, ambil balik dengan menteri yang paling banyak, walaupun terlihat kuda C5 ini bisa mengganggu posisi menteri, menekan pion ini 3 kali. Tapi setelah menteri ke petak E2, kebanyakan hitam atau tidak ada di database yang ada, hitam ambil pion ini tidak ada kawan. Kebanyakan hitam akan melanjutkan ambil pion A4 dengan kuda ataupun dengan pion. Kalau sampai ambil pion ini bahaya sekali kawan. Anggap contoh ya, dengan kuda C kalian ambil pion E4, maka pion pukul pion. Kalau diambil, menteri keluar skak, blokade dengan menteri, benteng pukul benteng, ambil gajah, menteri menusuk ke petak B8. Atau kalau kalian tidak mau ambil, dorong pion ini kawan. Nah, gajah akan berkembang ataupun kuda ke petak D2 bisa jadi dan seterusnya. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi, pion A4 pilihan dari Hans Niemann. Setelah kuda F6, ada kuda C3, pertahankan posisi pionnya. Nah, pion A6, gajah mundur ke petak E2, pion B6, lanjut Anish Giri, persiapan dengan langkah gajah B7-nya kawan, juga perkuat petak C5-nya.
Nah, ditantang dengan pion D4, diterima seperti biasa pion C pukul pion D4, ambil balik dengan menteri, menteri langsung aktif keluar. Apakah diikuti nanti gajah? Masih rokade panjang, apakah akan jadi konsen putih kawan? Kita lihat saja. Setelah gajah B7, rokade pendek dipilih oleh Hans Niemann Moke. Dan pion E6 persiapan dengan gajahnya, dan rokade di langkah berikutnya kawan, di sini gajah G5 yang paling banyak dengan benteng D1. Tapi dengan gajah G5, pin kuda, blokade, gajah E7, persiapan juga rokade. Kemudian di sini kuda manuver ke petak D2, apakah untuk persiapan dengan pion F-nya Hans Niemann Moke, rokade pendek, kemudian benteng FD1 terlebih dahulu. Benteng C8 menempati lajur C semi terbuka, di sini Aniskiri, kuda C4 kawan menekan pion di sini, ataupun juga di sini pion dorong maju ke petak D5. Baku hantam, pion E pukul pion D5. Ambil balik menggunakan pion E untuk ganggu kuda. Kuda kembali ke petak E3. Di sini benteng E8. Lanjut Aniskiri. Ada opsi lain juga untuk segera usir gajah, ini langkah yang kuat. Bermain dengan benteng E8 juga langkah yang normal untuk mendapatkan diagonal yang terbuka penuh di lajur E. Kemudian kuda F5 serang gajah. Gajah bergerak ke C5 ancam menteri. Menteri H4 menekan kuda F6 di sini. Kemudian benteng akan naik petak E5 serang kuda. Ada gajah D3 backup kuda. Kemudian Stockfish menyarankan menteri bergerak ke petak F8 kawan. Ini yang terkuat menurut engine, atau dengan pion G6 langsung untuk usir kuda. Atau juga untuk blokade diagonal terang ini kawan. Tapi memilih menteri ke petak E8. Harus berhati-hati di belakang, tapi masih cukup kuat dengan keberadaan dua benteng di sini. Kemudian gajah caplok kuda F6 ambil balik, menteri G5. Awas ancam skakmat di sini kawan. Bukan belok di sini ya. Bukan di sini ya. Di sini ya ancamannya. Apakah kalian dorong pion G6? Langkah terkuatnya seperti itu. Apakah kalian sikat kuda dengan benteng? Opsi keduanya. Atau dengan kuda H5 menyerahkan diri. Di sini kawan, pion G6 menurut Stockfish langkah yang kuat. Kuda jatuh oleh menteri, kalian dapat gantinya di sini. Kemudian kalian kehilangan pion, gajah sikat, pion F5, ada benteng C6 kawan. Menteri bergerak ke petak H4, ancamannya di sini. Kalian kalau sikat gajah ini dengan benteng, tentu benteng nanti akan ganti jatuh, menteri G4 dan benteng jatuh. Mungkin di sini kalian blokade dengan benteng G6. Ini yang menjadi masalah juga bagi hitam, akan kehilangan benteng dengan dorong pion G6. Opsi keduanya benteng sikat kuda F5, tapi Aniskiri gajah F8. Langkahnya seperti langkah kalian kawan, pertahankan posisi ancaman skakmat, langkah yang cukup normal sebetulnya, tapi blunder besar. Silakan kalian pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi putih untuk memetik kemenangan, memanfaatkan langkah blunder gajah F8 ini. Saya rasa cukup mudah bagi kawan-kawan yang masih punya elo 1800-an seperti admin, pasti dapat menemukan langkah terbaiknya kawan. Ya, admin ini elonya sekitar 1800 saja kawan, tidak lebih. Oke, apakah kalian sudah menemukan langkah ciamiknya kawan? Mungkin kalian melihat langkah kuda ke petak H6. Ya betul, ini langkah terbaiknya. Kuda melakukan skak, pion tidak bisa ambil dalam posisi kena pin, memaksa raja bergeser. Terus kalian ikuti apa? Apakah ambil pion F7 skak kawan? Nanti bisa mendapatkan benteng? Bisa jadi. Atau seperti ini saja. Inilah yang dipilih oleh Hans Niemann Moke kawan. Sama juga kawan. Tapi bedanya sudah tidak ada menteri di atas papan nanti kalau dilanjutkan. Di sini Aniskiri menyerah. Tentu jika dilanjutkan nanti seperti ini jadinya skak. Kalau di sini tadi kan ya masih ada menteri kawan di atas papan nanti. Tapi putih masih menang. Kalau dengan cara seperti ini sudah jelas kawan, sangat mudah bagi putih untuk melanjutkan gamenya nanti. Setelah memetik satu benteng kawan, kalian akan mudah memenangkan partai ini. Dan tak perlu kita lanjutkan lagi ya, sudah sangat jelas putih unggul satu benteng dan satu pion.
Oke, itulah kawan salah satu permainan Hans Niemann Moke melawan Anishkiri pada game ke-10. Di hari pertamanya, Hans Niemann bisa membungkam para haters kawan. Memetik kemenangan atas Anishkiri pada hari pertama. Tadi di kolom komentar ada yang merequest permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday yang sempat kita lewatkan. Ya, Magnus Carlsen menang di Title Tuesday akhir kawan. Sapu bersih 11 game. Sempat kemarin saya otak-atik gamenya. Langkah-langkahnya cukup standar kawan. Cobalah nanti saya akan hadirkan permainan Magnus Carlsen, di mana Magnus Carlsen melawan Alan Pichot yang mengawal pion-pion bebasnya. Mungkin itu game yang menarik juga. Oke, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa komen, like, subscribe bagi kawan-kawan yang baru mampir, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.